Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan metode drill pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 MI Nurul Hikmah Gajian, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati, tahun pelajaran 2021-2022. Daftar isi berupa bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan. Bab 2 berisi landasan teori berupa sub 1 hasil belajar. Yang pertama pengertian belajar, pengertian hasil belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar, kriteria hasil belajar, ciri-ciri hasil belajar, pentingnya belajar. Sub 2 yaitu metode drill. Yang pertama tentang pengertian metode drill, tujuan penggunaan metode drill, syarat-syarat metode drill, kelebihan metode drill, kelemahan metode drill, langkah-langkah pembelajaran metode drill. Sub 3 yaitu tentang mata pelajaran Quran Hadis, terdiri dari pengertian mata pelajaran Quran Hadis, tujuan mata pelajaran Quran Hadis, ruang lingkup mata pelajaran Quran Hadis, silabus mata pelajaran Quran Hadis, materi pembelajaran Quran Hadis, dan yang sub keempat yaitu hipotesis tindakan. Bab 3 berupa metodologi penelitian, yaitu terdiri dari variabel dan definisi operasional variabel, setting penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengembangan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, indikator keberhasilan. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Latar belakang dari penulisan ini adalah banyaknya siswa yang belum hafal surat-surat pendek dan terjemahan surat-surat pendek. Dan penulis menggunakan metode drill dikarenakan memiliki keunggulan sehingga siswa dapat memperoleh kecakapan motorik seperti mengulas, membaca, menghafal, dan menulis. Sehingga siswa mempunyai minat untuk memperjelas sajian materi, mengilustrasikan, menghiasi fakta-fakta yang ada dengan materi dan fakta yang disajikan dapat dengan mudah dipahami. Selanjutnya, identifikasi masalah. 1. Metode atau strategi yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran belum optimal. 2. Hasil belajar siswa yang belum mencapai KKM. 3. Siswa belum memahami materi pelajaran. 4. Kurangnya keterlibatan siswa secara aktif di dalam pembelajaran. 5. Masih banyak siswa yang belum hafal surat-surat pendek dan terjemahan surat-surat pendek. 6. Hanya beberapa siswa yang antusias dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, batasan masalah. Hasil belajar siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis yang belum mencapai KKM, materi surah At-Tin semester ganjil kelas 5 MI Nurul Hikmah Gajian tahun pelajaran 2021-2022. Rumusan masalahnya adalah apakah penggunaan metode pembelajaran drill dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 MI Nurul Hikmah Gajian tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Pertama, tujuannya yaitu apakah penggunaan metode pembelajaran drill dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 MI Nurul Hikmah Gajian tahun pelajaran 2021-2022. Manfaatnya diantaranya 1. Bagi siswa, mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar dan memudahkan siswa di MI Nurul Hikmah Gajian kelas 5 dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep pembelajaran Al-Quran Hadis sehingga hasil belajar siswa meningkat. Bagi guru, untuk menambah wawasan guru sebagai alternatif dalam meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadis di MI Nurul Hikmah Gajian kelas 5 sehingga guru dapat kreatif, inovatif, dan lebih berpengalaman. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu untuk menambah sumbangsi pemikiran sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas siswanya, serta menambah sumber keilmuan bagi sekolah, sehingga sekolah dapat mengembangkan dan menggunakan metode drill dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, beberapa penelitian yang relevan diantaranya yang pertama yaitu dari
Saudara Suwarni dengan judul meningkatkan hasil belajar matematika dengan metode DIL atau latihan pada siswa kelas 5 MI Tarbiyatul Atfal Merbo Raja Basa Baru Kecamatan Mataram Baru Lampung Timur. Yang kedua yaitu dari skripsi Saudara Nur Aziza yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode DIL kelas 4 di MI Ma'arif NU 5 Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Dari penelitian yang pernah dilakukan di atas, dapat dijadikan pedoman bahwa penelitian ini menggunakan penggunaan metode latihan dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, tentang bab 2 pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri si belajar akibat dari pengalaman yang diperoleh serangkaian kegiatan dan bukan perubahan tingkah laku yang diakibat karena kematangan atau matur atau kerusakan pada susunan saraf. Sedangkan pengertian hasil belajar adalah hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat pra belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terkait dalam bahan pembelajaran. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pertama, faktor internal. Yang pertama, faktor internal adalah dari faktor jasmani, faktor psikologis, faktor yang terdiri dari intelektif, non-intelektif, dan faktor kematangan fisik. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor sosial yang mempengaruhi, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan spiritual. Hasil belajar yang pertama adalah kawasan kognitif, kawasan afektif, kawasan psikomotor. Sedangkan ciri-ciri hasil belajar diantaranya 1. Siswa dapat mengingat fakta, prinsip, konsep yang telah dipelajari dalam kurun waktu cukup lama. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dari konsep dan prinsip yang telah dipelajarinya. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan atau mengaplikasikan konsep dan prinsip yang telah dipelajarinya baik dalam bahan pelajaran maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mempunyai dorongan yang sangat kuat untuk mempelajari sendiri dengan konsep dan prinsip yang telah dikuasainya. Yang kelima, siswa terampil mengadakan hubungan sosial seperti kerjasama antar teman yang baik lainnya. Yang keenam, siswa memperoleh kepercayaan diri bahwa ia mempunyai kemampuan dan kesanggupan dalam melakukan tugas belajar. Pentingnya belajar terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 dan dalam hadis Nabi. Kesimpulannya, akan pentingnya belajar bukan hanya untuk membuat orang pandai dalam mengerti pelajaran dan ilmu pengetahuan, terlebih untuk mendidik seseorang untuk belajar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta selalu mengerjakan amal soleh. Metode DIL adalah suatu metode yang digunakan guru untuk melatih ketangkasan atau keterampilan siswanya dalam materi yang telah guru berikan. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, materi yang bisa diajarkan dengan metode ini diantaranya adalah bersifat pembiasaan seperti ibadah sholat, mengkafani jenazah, baca tulis Al-Quran, dan lain-lain. Atau dikatakan dengan kata lain, metode DIL ialah pembelajaran dengan memberikan latihan-latihan yang diajarkan kepada siswa. Adapun bentuk metode latihan yang diajarkan kepada siswa pada bidang mata pelajaran Quran hadis adalah latihan membaca dan menulis. Selanjutnya, tujuan metode DIL diantaranya yaitu 1. Memiliki keterampilan gerak. Yang kedua, mengembangkan kemampuan intelek. Yang ketiga, memiliki kemampuan menghubungkan satu keadaan dengan hal lain. Yang kelima, dapat menggunakan daya pikir semakin baik. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman peserta didik.
Syarat-syarat metode drill yang pertama yaitu sebelum pelajaran dimulai hendaknya diawali terlebih dahulu dengan pemberian pengertian dasar. Yang kedua, metode ini dipakai hanya untuk bahan pelajaran kecakatan yang bersifat rutin dan otomatis. Yang ketiga, diusahakan hendaknya masa latihan dilakukan secara singkat. Hal ini dimaksudkan agar tidak membosankan siswa. Yang keempat, maksud diadakannya latihan ulang harus memiliki tujuan yang lebih luas. Kelebihan dari metode drill diantaranya 1. Siswa akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajarinya. 2. Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa para siswa yang berhasil dalam belajarnya telah memiliki suatu keterampilan khusus yang berguna kelak di kemudian hari. 3. Guru lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana siswa yang disiplin dalam belajarnya dan mana yang kurang dengan memperhatikan tindakan perbuatan siswa di saat berlangsungnya pengajaran. Kelemahan dari metode drill diantaranya yang 1. Bisa menghambat inisiatif siswa. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Yang ketiga, membentuk kebiasaan yang kaku. Yang keempat, dapat menimbulkan verbalisme. Langkah kegiatan metode drill. Yang pertama, kegiatan guru. Guru mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau perintah beserta arahan dan petunjuk cara mengerjakannya. 2. Mengajukan pertanyaan secara lisan, tertulis, atau memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. 3. Mendengarkan jawaban lisan atau memeriksa jawaban tertulis serta melihat gerakan yang dilakukan. 4. Mengajukan kembali berulang-ulang pertanyaan atau perintah yang telah diajukan dan didengarkan jawabannya. Kegiatan siswa diantaranya 1. Mendengarkan baik-baik pertanyaan atau perintah yang diajukan guru. 2. Menjawab pertanyaan secara lisan, tertulis, atau melakukan gerakan sebanyak permintaan guru. 3. Mengulang kembali jawaban atau gerakan sebanyak permintaan guru. Sub mata pelajaran Quran Hadis terjadi pengertian mata pelajaran Quran Hadis, tujuan mata pelajaran Quran Hadis, ruang lingkup mata pelajaran Quran Hadis, silabus mata pelajaran Quran Hadis, dan materi pembelajaran Quran Hadis. Hipotesis tindakan. Jawaban yang masih bersifat sementara atau bersifat teoritis disebut sebagai hipotesis. Dalam metode penelitian, hipotesis adalah alat yang mempunyai kekuatan dalam proses inquiry. Berdasarkan pengertian di atas, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode drill pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 MI05 Gajian. Selanjutnya, bab ketiga adalah variabel bebas dengan indikator sebagai berikut. Kegiatan guru dan kegiatan siswa yang dinilai adalah seperti yang tercantum di layar. Yang kedua, variabel terikat dengan indikator seperti yang pertama, mampu membaca surah At-Tin secara baik dan benar, mampu menghafal baca surah At-Tin, mampu menerjemahkan surah At-Tin, dapat menulis surah At-Tin, dapat mengetahui bahwa surah At-Tin merupakan surah Makkiyah yang terdiri dari 8 ayat. Selanjutnya, setting penelitian ini berada di MI Nurul Hikmah Gajian, Kecamatan Gunung Kal, Kabupaten Pati. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 MI Nurul Hikmah yang terdiri 26 siswa, 15 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Prosedur penelitiannya adalah penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan terdiri 4 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan datanya terdiri dari observasi dan tes, sedangkan instrumen penelitiannya terdiri dari lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. Teknik analisis datanya terdiri dari analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Indikator keberhasilannya, dalam penelitian ini adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus ke siklus. Hasil belajar siswa meningkat ditandai dengan nilai rata-rata di atas 70%. Siswa lebih besar atau sama dengan 70 dari kriteria KKM untuk mata pelajaran Quran Hadis kelas 5 MI Nurul Hikmah. Terima kasih. Demikian presentasi saya tentang proposal PTK saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.